Koryza ya. Koryza itu infeksi bakteri yang nyerang saluran pernafasan. Nah kemudian snotnya dok, snot itu benar nggak sih snot itu ibarat kita flu atau influenza? Snot itu nama lainnya koryza ya. Koryza itu infeksi bakteri yang nyerang saluran pernafasan, terutama pernafasan bagian atas. Nah, si bakteri ini otomatis kan bikin peradangan. Pada saat radang sama kayak kita pilek kan, keluar respon badan kita ngeluarin ingus, ngeluarin mukus, lendir. Nah, pada saat si lendir itu dia nyatu sama bakteri, akhirnya berubahlah ingusnya yang tadinya harusnya bening, jadinya keruh, kental. Nah, pada saat kental, nyumbatlah saluran nafas. Nah, begitu nyumbat ya udah, air mata yang harusnya keluar nggak keluar. Akhirnya apa? Palanya bengkak, keluar lewat lubang hidung, keluar lewat mana-mana. Begitu. Nah itu yang jelas kalau dibiarkan mematikan. Karena kan begitu sama kayak kita pilek lah, malas makan, malas apa. Matinya sebetulnya bukan karena si snotnya itu, tapi karena faktor lainnya. Burungnya nggak mau makan, dehidrasi. Terus lapar yang nggak mau makan, akhirnya kurus, malnutrisi. Mood buat makannya nggak ada kali. Betul. Jadi kalau untuk pengobatannya mesti ke dokter. Kalau atau ada pengobatan, obat-obat lain yang kita bisa dapetin? Ya, yang jelas kalau memang ada akses ke dokter hewan, sebaiknya memang segera ke dokter hewan. Namun kita kan juga punya langkah-langkah pencegahan sama langkah pengobatan ya. Jadi kayak kalau memang keluar ingus dari mata, dari lubang hidung, otomatis harus sering dibersihin tuh. Nah, kalau memang kita mau bantu, kita bantu sedot, John. Jadi sedot ingusnya dari lubang hidung. Nah itu kan paling nggak bantu melegakan. Pada saat melegakan kan nafsu makannya tetap kejaga. Bisa pakai, biasanya kalau ke dokter nanti dokter akan kasih obat yang topikal. Topikal itu yang ditetes ke mata buat ngurangin bengkaknya. Sama yang sistemik. Sistemik itu bisa disuntik, bisa campur makanan tuh yang ngalir dari dalam. Jadi ngobatinnya nggak cukup memang ditetesin dari luar. Oh gitu. Jadi harus dari dalam juga kalau snot tuh. Oke. Terus kan kalau aku lihat dok ada beberapa jenis kutu nih. Kadang-kadang kalau saya pernah lihat tuh ada kutunya kadang-kadang gede, kadang-kadang kecil, kadang-kadang nempel di badan. Nah itu gimana penyebab kutu dan cara mengatasinya? Nah kalau kutu biasanya memang tularan dari hewan lain. Ini makanya horizontal. Makanya penting banget tuh kalau udah punya burung terus pelihara burung baru, bener-bener dikarantina. Dikarantina dulu. Gitu. Dikarantina itu ya salah satunya dilihat bulunya, kulitnya ada gak nih kutu, ada gak tungau. Jadi ektoparasit itu nggak cuma kutu John, ada juga tungau. Jadi kalau tongau itu biasanya di pangkal bulu ya. Di pangkal bulu kita bisa lihatnya di bawah bulu ekor atau di bawah bulu sayap. Itu kecil-kecil tuh warna merah. Nah, terus kalau kutu biasanya memang dia sembunyinya makannya di batang bulu kecil-kecil. Itu adanya biasanya di kepala. Oh, di bagian kepala. Ya? Nah, karena kan si burung nggak bisa garuk-garuk ya. Jadi makanya dia pada ngumpetnya di atas kepala. Oh iya betul. Itu telurnya biasanya putih-putih. Nah, itu keduanya sebetulnya sih juga sama ya, dia tidak mematikan secara langsung tapi mengakibatkan kerugian panjang. Jadi kayak kutu, otomatis kutuan burungnya harusnya gemuk, dia jadi asik garuk-garuk sendiri. Begitu garuk-garuk, lecet, botak, luka, radang, jadi bisul. Jadi macem-macem tuh. Jadi bisa beresiko jangka panjang juga ya, resiko besar ya. Betul, dan itu kutu itu susahnya adalah dia pada saat dia udah bertelur muter tuh John. Muternya tuh ya udah si induknya mau bertelur terus bisa jatuh di kandang gitu. Begitu di kandang kita fokus obatin si induk burungnya, nanti yang di kandang itu nempel lagi. Makanya kalau pas bersihin atau kasih obat itu harus sekaligus ya betul. Kadang-kadang soalnya teman-temannya juga ada yang pemberian obat kutu sampo tapi kutunya nggak masih ada gitu. Tuh, jadi memang kalau obat kutu ini
Kalau menurut gue ya, itu aplikasinya yang lebih efektif dikasih ke badannya langsung. Jadi dikasih ke badannya, ditetes biasanya ditengkuk ya. Jadi begitu obatnya masuk kan dia nyebar. Ya. Pada saat nyebar si kutu mau yang ada di kepala, mau yang ada di ekor, di sayap, begitu dia nempel ke kulit mau makan, dia ikut makan obatnya mati. Tapi dia perlu diulang. Karena kan yang makan kulit itu cuman kutu yang gede-gede sama kutu anak-anak nih. Iya, benar. Telurnya kagak. Jadi pertama pembasmian kutu dewasa, kemudian Sama cere-cerenya lah. cere-cerenya, kemudian nanti telur yang netas, Baru dihajar lagi. jadi pemberian kutu itu bertahap, mungkin hari ke-1 atau hari ke-3 kali ya Mbak? Biasanya seminggu jarak. Seminggu jarak, berarti hari pertama dengan hari ke-7. Sama kayak ngasih obat cacing, Jon. Oke. Cacing juga kan di pencernaan gitu kan. Yang makan nyedot darah, nyedot nutrisi kan cuma yang dewasa. Telur cacingnya enggak. Berarti kita juga menggunakan Kasih jeda waktu 1 minggu baru dihajar lagi. Pemberian hari pertama dan di hari ke-7. Betul. Terus kemudian kalau cara mandi yang benar ini, burung ini berapa kali? Burung parrot ini mandinya tuh sebaiknya tiap hari, apakah boleh? Soalnya ada yang bilang kan parrot ini memiliki serbuk-serbuk, serbuk-serbuk kayak bedak gitu ya? Powder feathers. Ya. Tuh, nah jadi memang mekanisme itu fungsinya, itu ada fungsinya juga tuh si bulu bedak ini. Dia fungsinya buat ngejaga kelembapan, buat meminyaki si bulu. Jadi kalau dia kena air hujan, kalau di hutan nggak lepek. Kalau lepek kan dia nggak bisa terbang. Ntar kalau nggak bisa terbang dihajar yang lain. Run. Pantas sekarang kita kalau mandiin burung tuh kok ini nggak basah-basah lama kan? Nah itu, jadi memang idealnya itu seminggu 2 kali aja Jon. Ya kalau bisa sekali ya sekali lah kalau nggak kotor banget. Paling kalau mau sekedar bersih-bersih debu aja kali. Sebetulnya sih tergantung si jenis parrotnya ya. Kadang ada kan yang ditaruh wadah mangkok gitu, wah seneng kan dia guling-guling mandi. Wait a minute. Terus Om Dok, ini juga banyak kan ada burung-burung yang sebenarnya kalau yang aku lihat tuh plucking, tapi banyak yang bilang mabung. Nah, plucking ini sendiri menurut Om Dok gimana? Penyebab Kalau di parrot itu dia mabung atau moltingnya itu beda dengan burung kicau, Jon. Jadi kalau burung kicau kan satu periode nih sebulan rontok habis semua, merak rontok habis semua. Nah kalau di parrot ini dia sepanjang tahun. Jadi rontoknya kan cuma satu bulu, tapi langsung ada yang nambah lagi. Ganti-gantian gitu ya. Betul. Nah kalau sepanjang tahun cuma satu-satu sih nggak ada masalah. Tapi kalau rusaknya bareng, kok copotnya bareng, nah, kita harus curiga memang feather plucking. Nah penyebab plucking ini kenapa nih Om Dok? Penyebabnya yang jelas bisa dari faktor eksternal, bisa dari internal. Oke, internal tuh kayak kalau penyakit internal ya? dari dalam badan dia. Mungkin dia ngerasa birahi, Jon. Oh, birahi bisa juga. Nah, bisa birahi. Tadi betul dia punya sakit kutu, akhirnya nyabutin. Ada jamur di kulit, akhirnya nyabutin. Nah, tapi kalau yang eksternal itu biasanya faktor-faktor stres. Contohnya misalkan dia punya parrot, ada anjing, di sebelahnya, takutan, akhirnya nyabutin diri sendiri. Atau kandangnya nggak ada sarana buat dia iseng-iseng main-main, atau bahasanya buat olahraga lah ya. Betul, buat olahraga, nggak ada yang buat dia gigit-gigit, akhirnya ya dia nyabutin diri sendiri. Kayak gitu. Jadi banyak faktor untuk plucking itu ya, Om Dok ya. Betul. Terus kemudian kayak kadang-kadang ada orang yang Om Dok ini nyernanya kok lama gitu di tembolok, udah setengah hari. Slow crop ya. Slow crop ya, sebutannya slow crop. Itu penyebabnya apa ya? Slow crop itu yang jelas ketidaknormalan kerja tembolok. Kenapa bisa nggak normal? Ya penyebabnya macam-macam. Tadi bisa jamuran. Si temboloknya dia diselimutin jamur, akhirnya yang harusnya semenit geraknya 5 kali, jadinya cuma sekali. Bisa jadi udah nggak elastis lagi temboloknya. Karena apa? Karena kapasitasnya, kalau fak misalkan kapasitasnya 5-7 cc nih makanan, dikasihnya dihajarnya 12 cc, akhirnya melar, betul. Nah, kan tembolok kan ibarat balon karet ya. Isinya 10 liter, kalau diisi 20 liter bisa, karena kan dia melar. Betul. Tapi kalau keseringan diisi over terus, lama-lama nggak kerjanya nggak jadi nggak betul ya. Betul. Si tembolok itu. Nah, dari situ sih kan. Bisa juga makanan yang memang nggak bisa dicerna, terlalu keras. Tuh. Terus kemudian ini Om Dok, yang paling penting nih, penyakit terparah yang Om Dok pernah ada gitu loh, yang pernah ngatasin di parrot. Penyakit terparah ya. Kalau terparah berarti gue kagak bisa ngatasin.
Ada tuh satu penyakit yang gua sedih banget tempo hari karena kematiannya tingkatnya cepat banget, tinggi banget. Itu salah satu klien kita, dia seller. Oke. Nah gejalanya itu bayi parrotnya matinya kayak bekas ditabokin, John. Jadi kayak bekas digambar-gambarin pada biru-biru memar. Oke, Mama. Nah dan itu cepet tuh, sehari matinya 10, 20, 30 terus gitu sampai burung di situ habis. Itu salah satu kasus karena virus. Itu kita sedihnya karena gue mau diagnosa penunjang di Indonesia, lab yang bisa meriksa itu untuk mengkonfirmasi belum ada aja. Jadi kayak penyakit baru yang selama ini di Indonesia belum ada. Tapi di luar nih udah terkenal gitu. Akhirnya ya kita nggak bisa yakinkan ini penyakitnya apa sih. Tapi gue curiga banget itu virus yang ya di literatur itu ada lah. Jadi kita sedih banget ya. Karena kalau kita bisa confirm, otomatis kan kita bisa ngasih advice kan. Terus gimana Om Dok, suka duka menjadi dokter hewan? Ya sukanya itu gue suka karena menjadi dokter hewan, terutama di parrot ya, di burung lah, itu kita bisa kenal banyak orang ya. Ternyata yang senang sama burung itu semua kalangan, semua lapisan, dan dari situ kan kalau orang mau ketemu si bos A gitu, dia harus ngantri ngajuin surat udah 2 bulan 3 bulan. Tapi kalau kita begitu ditelepon langsung datang ke depan dia kan gitu, itu seru lah. Itu sesuatu gitu. Seperti kayak artis atau apa gitu. Betul, artis, pejabat publik yang gitu-gitu tuh ya itu menambah jaringan kita. Itu sukanya di situ. Nah, kalau dukanya jelas ya, kita memang waktu awal gua terjun di dunia medis burung kayak begini, gue sedih karena kita belajarnya mau kemana bingung. Ya, kita belajar mau kemana bingung. Gue dapat kasus ini, gue nanyanya ke siapa ya? Karena belum ada yang pengalaman. Akhirnya browsing, nanya ke dokter hewan di luar. Syukur kalau dijawab, kalau nggak dijawab ya udah, mau nggak mau buka buku kan. Nah itu kenapa sekarang setiap ada kesempatan, mau seminar, mau apa, mereka ngontak, ya ayo nih kita waktunya bagi-bagi apa yang memang kita dapat. Oke, Om Dok, terima kasih banyak untuk waktunya. Siap. Jadi buat kalian yang ada masalah pada burung, bisa langsung datang ke Taman Mini, ketemu Dokter Peter Kombo. Kalian juga bisa follow Instagramnya, dan dokter ini juga salah satu YouTuber juga. Kalian bisa subscribe YouTube channelnya. Terakhir nih Om Dok, siap. Tips buat parrot lovers di rumah. Tips buat parrot lovers di rumah yang jelas, parrot itu beda dengan hewan yang lain ya. Maksudnya hewan peliharaan yang lain. Dia hidupnya itu panjang. Rata-rata parrot kecil aja juga bisa 5 tahun, 6 tahun lebih gitu. Nah, apalagi yang parrot besar bisa 70-80 tahun. Jadi begitu teman-teman semua pelihara parrot ya, tolong pikirkan sebelumnya itu komitmen untuk merawatnya. Betul, karena ya mereka cuma ngandelin kita aja. Betul. Untuk disayang, untuk dapat dikasih makan dan lain sebagainya. Jadi perawatan yang baik ya Om Dok ya. Iya, kalau udah memutuskan melihara parrot, ayo rawat bener hewannya. Jangan takut, teman-teman komunitas banyak, apalagi ada YouTuber kayak John nih. Jadi yang sharing informasi, betul. Yang ya itu kita bagi-bagi informasi. Semoga bermanfaat terus. Amin. Oke, dukung terus channel Parrot Master. Harus subscribe dong Parrot Master. Semoga semakin bermanfaat untuk kalian semua. Amin. Oke Om Dok, terima kasih banyak Om Dok waktunya. Sama-sama, thank you ya John, udah mampir. Siap.